Surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Di dalamnya, ada beberapa ayat yang menceritakan tentang Bani Israel. Tepatnya dari ayat 12 sampai ayat 26. Kalau kita menghitung nilai ayat 21 dari kalimat Adkhulul Arda Muqaddasah, menurut perhitungan Al-Jumal Al-Taklidi, maka hasil yang didapat adalah 1914. Angka tersebut sama dengan tahun masuknya kembali bangsa Yahudi ke tanah Palestina. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk Palestina mencapai 689.275 jiwa. 8%-nya adalah etnis Yahudi. Dan setelah Palestina berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, jumlah penduduk Palestina menjadi 673.000 jiwa. Terdiri dari 521.000 Muslim, 67.000 etnis Yahudi, 78.000 Kristen, dan 7.000 etnis lainnya. Pada tahun 1915, etnis Yahudi memiliki 420.600 hektar tanah yang dibeli dari rakyat Palestina non-Arab. Jumlah imigran Yahudi ke Palestina pada tahun itu meningkat drastis. Presentase mereka di tahun tersebut mencapai 11%. Pada fase kolonial Inggris jumlah perkampungan Yahudi adalah 47 buah. Dan pada tahun 1914, meningkat pesat menjadi 274 perkampungan. Setelah masuknya imigran Yahudi di tahun 1914, jumlah penduduk Yahudi di Palestina mencapai 85.000 jiwa. Hal ini telah diisyaratkan dalam ayat Al-Quran mengenai jumlah Yahudi yang akan terus bertambah di tanah Palestina. Anda mungkin bertanya, bukankah Yahudi telah ada di Palestina jauh sebelum tahun 1914? Benar, tetapi jika dibandingkan dengan Muslimin dan penganut Kristen, mereka pada waktu itu adalah minoritas. Baru setelah tahun 1914, jumlah etnis Yahudi meningkat berlipat-lipat, dan inilah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang masuknya etnis Yahudi ke tanah Palestina. Dan masuklah ke negeri yang disucikan Palestina. Quran Surah Al-Maidah, ayat 21. Jika ayat tersebut dihitung berdasarkan Al-Jumal At-Taklidi, jumlahnya adalah 1914. Yaitu tahun ketika bangsa Yahudi memasuki tanah Palestina untuk keduanya, dan eksistensi mereka setelah itu mulai diperhitungkan. Sekarang, jika kita meneliti ayat 55 dan 56 pada surah Al-Maidah, yang berbicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka kita akan menemukan informasi penting. Dalam sejarahnya, seorang pengemis pernah menghampiri beliau, radhiyallahu an, ketika sedang mendirikan sholat. Mengetahui ada seseorang yang datang meminta bantuannya, maka beliau mengulurkan tangan dan memberi isyarat agar pengemis itu mengambilnya. Turunlah ayat 55 dan 56 yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk merekam kejadian itu. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Ali, kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku." Hal itu pula yang mengindikasikan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah bagian keluarga Nabi, dan dari keturunannya lah, para pemimpin akan muncul, termasuk Imam Mahdi. Dalam sabda yang lain, Nabi bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yaitu kitabullah dan keluargaku. Jika kalian berpegang pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat sepeninggalku." Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Imam Mahdi berasal dari para imam pembawa petunjuk kita, atau dari selain kita?" Nabi bersabda, "Tentu dari kita. Dengan kita agama ditutup sebagaimana dari kita agama ini dibuka. Dari kitalah yang menyelamatkan umat ini dari kesesatan fitnah, sebagaimana dari kita yang menyelamatkan mereka dari kesesatan syirik. Dari kitalah Allah menjinakkan hati mereka untuk memeluk agama ini setelah permusuhan yang disebabkan fitnah, sebagaimana Allah menjinakkan hati mereka dari kepercayaan mereka setelah permusuhan yang disebabkan kesyirikan." Diriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an, dari Harits bin Naufal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah dari kita para pemberi petunjuk atau dari selain kita?" Berkata Rasulullah, "Tentu dari kita para pemberi petunjuk hingga hari kiamat. Dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dari kesesatan syirik, dan dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dari kesesatan fitnah, sebagaimana mereka bersaudara setelah kesesatan syirik. Dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup sebagaimana dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka."
Sekali lagi, dari hal di atas maka dapat kita simpulkan adanya keterkaitan antara Ali bin Abi Thalib dengan Imam Mahdi. Bahwa kelak Imam Mahdi berasal dari keturunan Ali dan Fatimah, dan tak lain adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 55 dan 56 surah Al-Maidah tersebut telah memuat sebuah makna tersirat tentang adanya keterkaitan antara keduanya. Jika kita menghitung jumlah kata dari awal ayat pertama surah Al-Maidah sampai ayat 56, maka hasilnya adalah 1444 kata. Itulah jumlah tahun masuknya kaum muslimin ke Palestina untuk merebut Masjid Al-Aqsa di bawah bendera Imam Mahdi nanti. Jika kita menjumlahkan nomor urutan kedua ayat masing-masing ayat ke-55 dan 56 pada surah Al-Maidah, maka hasilnya adalah 111. Itu sama dengan jumlah ayat pada surah Al-Isra, yaitu sebanyak 111 ayat. Urutan ayat 55, jika kita kalikan dengan 19, jumlah huruf basmalah, maka hasilnya adalah 1045. Jumlah tersebut sama dengan jarak tahun semenjak kelahiran Imam Mahdi pada tahun 869 Masehi, hingga tahun masuknya imigran Yahudi ke Palestina pada 1914 Masehi. Jumlah kata pada surah Al-Isra dimulai dari ayat kedua sampai dengan ayat 76 adalah 1045 kata. Jika kita menghitung menurut perhitungan Al-Jumal At-Taklidi, maka nilai ayat 22 surah Al-Maidah dimulai lan nadhulaha hatta yahrujun, adalah 2008. Tak lain angka itu adalah tahun ketika rakyat Palestina akan terusir dari tanah mereka tepi barat. Pada tahun itu, bangsa Yahudi menentukan garis batas negara mereka. Ayat tersebut dimulai dengan kata lan, yang berarti tidak akan, maksudnya bahwa Yahudi yang tinggal di luar Israel tidak akan memasuki negara tersebut sampai selesainya penentuan garis batas negara secara menyeluruh, atau terjaminnya keamanan mereka. Itulah gambaran yang bisa kita ambil dari ayat, sesungguhnya di dalamnya terdapat kaum yang kuat, dan kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar terlebih dahulu. Jika mereka telah keluar, maka kami akan memasukinya ke negara tersebut. Quran Surah Al-Maidah ayat 22. Pemerintah Israel telah bersepakat untuk menetapkan program perluasan 4 pemukiman Yahudi di tepi barat, sebagaimana yang diungkapkan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, ketika berkunjung ke Gedung Putih. Sebuah sumber mengatakan, bahwa kunjungan Olmert ke Washington adalah dalam rangka mencari dukungan penuh Amerika Serikat, berkenaan dengan penentuan garis batas akhir negara Israel, termasuk pembangunan pemukiman besar. Adapun 4 pemukiman yang dimaksud adalah Miskiut, yaitu bekas daerah militer yang terletak di Wadi Urdun. Dalam waktu dekat itu akan diubah menjadi pemukiman baru bagi Yahudi. Ini merupakan pindahan dari pemukiman lama yang terletak di tepi barat. Sebelumnya, militer Israel telah memerintahkan perluasan pemukiman baru Beitar Ilit, di dekat Yerusalem seluas 40 hektar. Yarif Oppenheimer, Ketua LSM Peace Now mengatakan bahwa perluasan pemukiman itu adalah keuntungan tersendiri bagi Israel. Dalam kesempatan lain, Radio Israel telah menyebutkan bahwa di samping pemukiman Beitar Ilit dan Miskiut, juga telah dilakukan perluasan pemukiman di Givat Shaif dan Oranit. Perluasan itu atas perintah Menteri Pertahanan Israel, Amir Peretz. Yarif Oppenheimer mengecam praktek tersebut, karena tujuannya tak lain adalah untuk merampas lagi tanah milik Palestina. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan janganlah sekali-kali kamu takut kepada kaum yang tidak meyakininya. Quran Surah Ar-Rum ayat 60. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu. Quran Surah Fatir ayat 5. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu. Quran Surah Luqman ayat 33. Begitu juga dengan pendirian tembok pemisah, tak lain hal itu bertujuan untuk merebut lebih banyak lagi tanah milik Palestina di tepi barat. Dengan hal itu, mereka ingin menyempurnakan pembangunan pemukiman, menjaga keberadaan para pemukim, dan menciptakan suasana kondusif bagi para imigran baru, termasuk sebagai strategi yang dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang dahsyat melawan muslimin yang dikomandoi oleh Imam Mahdi di kemudian hari. Dan kami berfirman setelah itu kepada Bani Israel, diamilah negeri ini, apabila datang janji akhir, kami akan datangkan kalian dalam keadaan bercampur baur. Quran Surah Al-Isra ayat 104. Yang dapat ditafsirkan,
Sebagian besar bangsa Yahudi di seluruh dunia akan berkumpul di Israel pada 3 tahun terakhir sebelum kehancuran negara mereka, terutama sebagai persiapan dalam menghadapi peperangan yang sangat krusial menghadapi Imam Mahdi di tahun 1444 Hijriah. Pada saat itu Amerika Serikat dalam keadaan tidak lagi berdaya untuk membantu Israel secara militer. Hal itu disebabkan kedatangan meteor pada tahun 2019, sebagai salah satu bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kecongkakan mereka. Masalah ini akan kami paparkan secara terperinci pada episode keempat, atas izin Allah. Jika kita menghitung lagi nilai ayat 26 surah Al-Maidah yang artinya, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, dan selama itu mereka akan berputar-putar di muka bumi, maka hasilnya menurut hitungan Al-Jumal at-Taqlidi, adalah 2636 tahun. Jumlah tersebut sama dengan jarak tahun antara kehancuran kerajaan Israel di tahun 722 sebelum Masehi, hingga permulaan tahun migrasi bangsa Yahudi ke Palestina, yaitu di tahun 1914. Begitu juga jika kita menghitung jumlah surah Al-Maidah mulai ayat 1 hingga ayat 26, tepatnya pada kata Yatiu Nabi Arda, maka hasilnya adalah 722 kata. Dan tahun tersebut adalah tahun kehancuran kerajaan Israel pertama di tangan bangsa Assyria di tahun 722 sebelum Masehi. 722 adalah tahun kehancuran Israel pertama, dan 1444 adalah tahun bagi kehancuran Israel yang kedua. Kalau kita menghitung jumlah kata mulai ayat 25 sampai ayat 69 dari surah Al-Maidah, maka hasil yang didapat adalah 1029. Itu sama dengan jumlah jarak tahun antara permulaan gaib singkat Imam Mahdi pada tahun 941 Masehi, sampai dengan permulaan pembangunan pemukiman Yahudi di Yerusalem pada tahun 1970 Masehi. Pembangunan pemukiman Yahudi terbesar di kota tua Yerusalem, Ramot Alon, dilakukan pada tahun 1970, di mana penghuninya mencapai 39.000 jiwa. Itu adalah pemukiman kedua terbesar saat ini di Yerusalem Timur, jika dilihat dari banyaknya jumlah penghuni. Adapun sekarang telah dibangun pemukiman baru di area seluas 200 km, di lokasi yang dikenal dengan nama Ramot 06, dekat dengan distrik Bait Iksa dan distrik Nabi Samuel. Inilah yang dimaksud ayat 26 surah Al-Maidah, ketika menyebutnya, Paima Muharamatan alaihim, yang artinya, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka, dan maksudnya tak lain adalah Al-Quds, nama lain kota Yerusalem.